Selama masa pandemi COVID-19, masyarakat dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 menyerang tubuh manusia yang memiliki daya imun rendah. Pentingnya asupan gizi di masa pandemi COVID-19 ini merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang daya tahan tubuh. Untuk menghadapi situasi saat ini, diperlukan pertahanan tubuh yang optimal. Dari segi nutrisi yang diperhatikan antara lain menjaga status gizi normal dan mengaplikasikan pedoman gizi seimbang dalam keseharian. Status gizi masing-masing individu dapat diketahui dengan melihat berat badan dan tinggi badan. Orang dengan status gizi kurang kurus dan orang dengan status gizi lebih kegemukan, pertahanan tubuh menjadi lemah sehingga mudah terinfeksi. Maka dari itu kita perlu mempertahankan status gizi baik normal, yaitu dengan memiliki berat badan dan tinggi badan yang ideal. Bagi yang kurang berat badannya, maka perlu meningkatkan asupan agar bisa mencapai berat badan ideal. Sedangkan yang kelebihan berat badan bisa mengurangi asupan bahan makanan tertentu untuk menurunkan berat badan, serta jangan lupa ditambahkan dengan olahraga teratur. Ada 10 item di dalam pedoman gizi seimbang. 1. Syukuri dan nikmati aneka ragam bahan makanan. Yang kedua, banyak makan sayur 3-4 porsi per hari dan cukup buah-buahan 2-3 porsi per hari. 3. Konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. 4. Konsumsi aneka ragam bahan makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Gula 4 sendok makan, garam 1 sendok makan, minyak 5 sendok makan. 6. Biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. 7. Minum air putih yang cukup dan aman. 8. Biasakan baca label pada kemasan makanan. 9. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. 10. Berolahraga secara teratur dan jaga berat badan yang ideal. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kita perlu untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Contoh, isi piringku. 1/2 piring terdiri dari 1/3-nya buah, 2/3-nya sayur, 1/2 piringnya lagi terdiri dari 1/3-nya lauk pauk, 2/3-nya makanan pokok. Contoh makanan pokok harus bervariasi, selain nasi, masih ada kentang, jagung, umbi-umbian. Contoh lauk pauk seperti melengkapi protein nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan protein hewani seperti daging, sapi, ikan, ayam, telur. Sayur dan buah diperbanyak karena banyak mengandung vitamin dan mineral yang saat ini sangat kita butuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jangan lupa selalu mencuci sayur dan buah dengan bersih. Makanan dimasak matang, rajin cuci tangan, rutin berolahraga minimal 30 menit per hari, 3-5 kali seminggu. Kita perlu memenuhi kecukupan zat gizi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada zat gizi makro yaitu KH, protein, hewani, nabati, serta lemak yang biasanya tercukupi dari konsumsi sehari-hari. Tinggal diperhatikan jumlahnya saja. Harus seimbang dan tidak berlebihan. Kebutuhan KH 60 hingga 70% dari total kebutuhan energi, protein 15 hingga 20%, serta lemak 20 hingga 25%. Untuk kebutuhan total energi masing-masing orang berbeda-beda, tergantung dari usia, berat badan, hingga aktivitas sehari-hari. Namun secara umum dapat dilihat dari angka kecukupan gizi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian ada zat gizi mikro yang biasanya kurang tercukupi. Zat gizi mikro ini adalah beberapa macam zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit, tapi berperan sangat penting untuk tubuh kita dan bisa menimbulkan risiko lain jika kekurangan.
Zat gizi mikro ini antara lain macam-macam vitamin seperti vitamin A, D, E, K, dan vitamin B serta C, dan juga macam-macam mineral seperti zat besi, zinc, kalsium, fosfor, asam folat, dan lain-lain. Pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, penting sekali kita memenuhi kecukupan vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral perannya sangat vital bagi pertumbuhan dan perkembangan, pencegahan penyakit, dan mencapai kehidupan yang optimal. Vitamin sebagai zat gizi mikro tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga harus didapatkan dari makanan. Kekurangan vitamin mineral dapat meningkatkan frekuensi infeksi. Makanan sehat dengan sumber gizi yang lengkap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk menunjang pertumbuhan perkembangan anak. Anak merupakan investasi sumber daya manusia di masa depan. Karena itu mencukupkan status gizinya sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Perlu mendapat perhatian khusus asupan nutrisi yang dapat tidak hanya dengan membantu kesehatan fisik tapi juga dapat mendukung kemampuan belajar dan aktivitas anak sehari-harinya. Status gizi yang baik dapat dicapai apabila anak mengkonsumsi makanan dengan kandungan energi dan zat gizi sesuai kebutuhan. Berikut adalah macam-macam bahan makanan yang mengandung zat gizi mikro. Jenis vitamin, mineral, sumber bahan makanan vitamin A, minyak ikan, hati ayam, kuning telur, wortel, bayam, kangkung, labu kuning. Vitamin B6, ikan tuna, hati ayam, salmon, dada ayam tanpa kulit, pisang, kentang, daging sapi. Vitamin B12, nori, kerang, hati ayam, ikan kembung, salmon, daging sapi, tuna, kuning telur, susu sapi, tempe. Vitamin C, kiwi, jambu biji, cabai hijau, pepaya, brokoli, stroberi, lemon, jeruk manis. Vitamin D, ikan kembung, ikan salmon, kuning telur, susu sapi, dan tuna. Atau berjemur di pagi hari. Vitamin E, minyak bunga matahari, kuaci, almond, minyak jagung, minyak zaitun, minyak kelapa sawit, folat, hati ayam, bayam, kacang tanah, brokoli, jeruk, tahu, stroberi, dan tempe. Selenium, nasi, jeroan, daging, susu, atau tergantung kadar di tanah. Seng atau zinc, tiram, kepiting, daging sapi, hati ayam, keju, kuning telur. Tembaga, tiram, coklat, lobster, kacang-kacangan, biji-bijian, hati ayam. Zat besi, hati ayam, kerang, tiram, bayam, tempe, kangkung, tahu, dan daging sapi. Berikut adalah tips untuk menunjang aktivitas di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, istirahat yang cukup. Memiliki sistem kekebalan tubuh kuat merupakan impian semua orang. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, manusia harus mampu menjaga serta meningkatkan imun agar tidak terinfeksi virus COVID-19 yang kini menjadi momok menakutkan. Yang kedua, rutin berolahraga. Dengan berolahraga, seseorang juga bisa mengeluarkan bakteri melalui saluran pernapasan. Hal ini menjadikannya dapat mengurangi risiko terjangkit berbagai penyakit. Intensitas waktu untuk melakukan kegiatan ini kurang lebih sekitar 75 menit aktivitas fisik aerobik dalam 1 minggu. Ketiga, makanan bergizi seimbang. Makanan merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan selama masa pandemi COVID-19. Maka dari itu, perlu adanya gizi yang seimbang ketika makan agar seseorang dapat meningkatkan imun tubuh. Keempat, konsumsi makanan penunjang sistem imun, yaitu dengan mengkonsumsi banyak makanan yang baik,
untuk sistem tubuh kekebalan tubuh. Beberapa contohnya adalah brokoli dan bayam. Di dalam dua jenis sayur tersebut mengandung antioksidan tinggi serta vitamin A. Kelima, konsumsi banyak air putih. Di masa pandemi seperti saat ini, sangat penting bagi seseorang untuk tetap menjaga bahkan meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak terinfeksi virus. Maka dari itu, Anda perlu memenuhi kebutuhan air sehingga tidak akan mengalami dehidrasi. Keenam, hindari atau jangan merokok. Aktivitas merokok, baik dengan rokok elektronik atau nikotin, tetap saja dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. Tidak hanya perokok aktif, namun perokok pasif juga akan terkena dampaknya ketika menghirup asap rokok. Ketujuh, kelola stres dengan baik. Tips atau cara meningkatkan imun tubuh yang paling penting untuk dilakukan yaitu mengelola stres dengan baik. Karena jika tidak, maka dapat memicu adanya produksi hormon kortisol dalam jumlah besar. Kedelapan, menjaga kebersihan makanan. Dalam menjaga dan meningkatkan imun tubuh, seseorang harus mampu menerapkan pola perilaku hidup bersih. Salah satunya yaitu dengan memperhatikan kebersihan makanan yang akan masuk ke dalam dirinya. 9. Sering berjemur. Adanya asupan vitamin D sangat diperlukan ketika meningkatkan imun tubuh selama masa pandemi COVID-19. Menurut Dr. Mewardi, salah satu dokter spesialis kulit, seseorang dapat meningkatkan kekebalan tubuh jika terkena paparan sinar matahari pada jam 8 sampai jam 9 pagi. 10. Konsumsi suplemen secara rutin. Selain mengkonsumsi banyak makanan-makanan bergizi, terkadang seseorang juga perlu suplemen pendamping dalam meningkatkan imun tubuh. Pemilihannya pun tidak bisa sembarangan. Salah satu obat herbal yang bisa digunakan yaitu Mosehat, ramuan alami dengan sejuta manfaat.